dikatakan oleh seorang ulama, siapa yang ingin selamat dalam hidupnya, berjaya di dalam semua keinginannya, maksud yang dia inginkan dia dapatkan, maka ada 3 yang harus dia perhatikan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Di dalam burdah itu dikatakan berapa banyak sentuhan tangan Rasulullah melepaskan hewan, melepaskan manusia daripada berbagai macam rantai, melepaskan dari berbagai macam belenggu, dan begitu juga hewan yang tengah terikat, yang habis diburu, dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga setiap orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dia dibebaskan berkat sentuhan daripada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kecintaan, kerinduan kepada kita semuanya, agar kita memiliki al-alaqah qawiyah, ikatan yang begitu kuat bil janabin nabawi, memiliki ikatan yang sangat luar biasa dengan hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa miftahus sa'adah, miftahul falah, wa miftahun najah huwa alaqah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa quwwatul mahabbah wa syadidul ittiba' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau orang dikatakan oleh seorang ulama, siapa yang ingin selamat dalam hidupnya, berjaya di dalam semua keinginannya, maksud yang dia inginkan dia dapatkan, maka ada 3 yang harus dia perhatikan. Yang pertama adalah quwwatul alaqah, yaitu dia memiliki jalinan hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menghubungkan dia dengan Nabi, maka dia harus kejar hubungan itu. Seperti di dalam majelis ini, kita menyambung hati silaturahiyah dengan kanjeng Nabi melalui anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui kehadiran para ulama yang merupakan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila 2 ini sudah u'dima, sudah ditiadakan, bahkan sudah tidak dianggap, maka tinggal tunggu kehancuran. Sebab telah diadakan sebuah penelitian, Islam yang masuk di daerah Asia Tenggara ini, di mana tempat qawiya wujudu auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawiya wujudul ulama, kalau kuat ataupun banyak anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kuat para ulama yang ditakzimi, fabaqauddin yabqa madad dahri, maka agama ini akan terus kuat, agama ini akan terus dimenangkan oleh Allah, dikarenakan 2 hal ini selalu dijaga, yaitu baqa'u auladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaan keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Kemudian yang kedua adalah hubungan rakyatnya, takzimnya kepada ulama. Mereka mendengarkan nasihat ulama, mengikuti jalannya para ulama, hingga Islam ini terjaga 350 tahun. Islam tidak tergoyahkan dari bumi Indonesia, bahkan tidak terhapus, sebab penyebab utamanya adalah 2,
yaitu ilaqah ruhiyah, bagaimana sambungan sanad keilmuan, terus an abin wajadin ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an alim ila sayyidil ulama sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang dua hal ini tadi, dihargai dua hal ini tadi, maka tidak akan tergoyahkan yang namanya agama Islam. Maka jangan pernah sampai memandang rendah ketika ada santri takdim kepada gurunya, ketika ada seorang takdim kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebab ini adalah sirru baqaiddin, rahasia kelanggengan keabadian agama terletak pada dua hal ini tadi. Yang pertama adalah tadi saya katakan ilaqah, taqwiyatul alaqah bin Nabi SAW, jalin hubungan yang kuat dengan Nabi SAW melalui dua, yaitu anak cucu Rasul SAW, dan yang kedua adalah sambung dengan para ulama. Sebab dengan yang namanya adanya para ulama, Allah akan menjaga sebuah negara. Kemudian yang kedua, naik taqwiyatul mahabbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nambah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka melihatnya? Dilihat daripada kepribadian para waris anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilun Nabi, sifat-sifat Kanjeng Nabi di kitab banyak, di maulid dibaca, tapi kadang orang hanya bisa membacanya. Yang lebih penting adalah melihat satu orang yang hatinya betul-betul tersambung dengan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka itu begitu banyak di tanah kita Indonesia ini. Sehingga dengan kuatnya hubungan batin mereka dengan Nabi SAW, akhirnya menjadikan setiap orang watajdibu kullu qalbin bin fi'ali, setiap hati yang melihat mereka pasti akan tertuju batinnya, akan sadar batinnya untuk menjalin hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi dimulai yang paling pertama adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Cinta kepada sesuatu harus banyak-banyak menyebutnya. Maka kita lihat di mana di situ diperbanyak sholawat kepada Nabi, maka keselamatan, keberkahan, kenikmatan, kejayaan tidak akan meninggalkan tempat itu. Setiap tempat dibacakan maulid Nabi, dibacakan sholawat kepada Nabi, yabqa asaruhu sitta ashur, 6 bulan keberkahan tempat itu tidak akan hilang daripada hubungan dengan Nabi SAW. Sampai baca di satu tempat di tanah kosong, baca sholawat 6 bulan, tempat itu akan terus menghasilkan keberkahan. Yabqa azarun Nabi SAW, berkat dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh para ulama, atfi'u ghadaballah, atfi'u thawrati ghadabillah bizikri mahasini syama'ili Muhammadiyah. Padamkan kemurkaan Allah dengan engkau memperbanyak menyebut-nyebut keindahan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin kemurkaan Allah hilang dari satu tempat, aksir min dzikri mahasinil mahbub, perbanyak engkau menyebut keindahan-keindahan sifat-sifat Nabi yang tercinta, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam alaihi salam diampuni oleh Allah berkat tersambung dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para anbiya wal mursalin, kalau bukan karena mereka itu adalah sebagai wakil daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu keberkahan daripada dakwah mereka tidak akan ada hasilnya. Tapi setiap daripada mereka selalu mengabarkan kepada kaumnya, akan datang Nabi akhir zaman, akan datang Nabi akhir zaman, akan datang. Jangankan umat Islam, orang Yahudi mereka bisa menang
Wa kanu yastaftihuna bihi, mereka cari kemenangan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala memerangi Aus dan Khazraj, mereka mengatakan, ya Allah, kami mohon berkat Nabi akhir zaman, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu qalbin halla fihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fahadzal qalbul musyarraful mu'azzamul mahbubu 'inda rabb fa idza rafa'a yadayhi qabilahu Allah nadhara ilaihi bil mahabbati wal ghufrani war riayah. Setiap hati didiami nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hati yang doanya enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan memandang remeh sholawat kepada Nabi, jangan pernah memandang remeh untuk memiliki ikatan batin dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia memiliki mahabbah kepada Nabi, usahakan ittiba lin Nabi, ikut Nabi, ngamalin sunnahnya Nabi. Sebab apapun yang ada nisbatnya kepada Nabi mulia. Kain ini yang ada di atas saya ini imamah namanya. Dulu tidak ada nilai, tapi setelah Kanjeng Nabi yang pakai, maka sholat imamah ini naik pangkat. Surban dulu nggak ada nilai, tapi karena masuk di dalam riwayatnya Nabi yang pakai, dia naik derajat, bahkan bisa menambah derajat Anda ketika Anda sholat dengan menggunakan imamah, ketika Anda dengan menggunakan surban, ketika Anda memakai siwak. Padahal pohon arok tidak pernah terkenal sebelumnya, tidak ada manfaatnya, tapi setelah dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pohon siwak ini sampai memiliki 70 faedah. Di antara faedah utamanya adalah memudahkan orang untuk husnul khotimah.